Tapi Ompong, terpaksa kamu kutinggal beberapa hari. Ayu merengek terus ingin ketemu Panji Ketawang. Kami mau ke Majapahit. Kamu jangan sedih ya. Aku akan selalu setia padamu. Ada suara kalau syairku sedang bicara, karena suaraku ingin memutar balik cakra dunia. Kenapa orang bijak bicara dengan jumawa? Tidak ada yang abadi di jagat raya ini kecuali ketidakabadian itu sendiri. Padahal duka hidupku abadi, luka hatiku abadi. Pagi mengusir malam, siang menghardik embun, dan malam menelan matahari juga abadi. Dari waktu ke waktu, sampai ratusan abad sejak alam Mayapada digelar para dewa. Dendamku pada Kamandanu juga abadi. Begitu juga dendamku pada nasib juga abadi. Oh, akan kutebar gelembung dendam Rahwana menyebar ke seluruh Mayapada, menutup kayangan di puncak Mahameru. Wah, ular sendok. Bahaya. Cepat ikat yang keras di atas lututnya. Dan segera cari dukun. Cepat ikat, goblok. Cepat cari dukun, cepat. Mungkin di desa terdekat. Maaf Kisanak, saya prajurit Majapahit. Mau tanya, di mana rumah kepala desa? Saya kepala desa di sini, Tuan. Ada perlu apa? Oh, kebetulan. Begini, Ki. Seorang rakyat menteri kami dipatok ular sendok waktu berburu dekat sini. Apa di sini ada dukun? Di sini tidak ada, Tuan. Rake Pemintihan itu desa mana ya? Ki Bekel, tadi kalau tidak salah, murid Tabib Wongjin dipanggil Nyai Suntri untuk mengobati anaknya. Mungkin masih di sana? Gusti, Rasembuyu sudah datang. Suruh cepat dia masuk. Saya sudah tidak tahan. Itu dukunnya. Mana dukunnya, Sembuyu? Ini Gusti. Kubunuh kamu, Sembuyu. Saya suruh kamu mencari dukun, bukan anak ingusan seperti itu. Kamu mau saya mati. Saya melihat sendiri, dia menyembuhkan anak kecil yang menderita sakit panas dingin. Kalau tidak diperlukan, saya mau pulang.
kematian adalah hidung indah kehidupan. Mayapada, lumuri wajahmu dengan darah. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Ajar. Kamu sengaja mencari gara-gara, anak geblek. Jangan salahkan Raga Runting kalau akan menghukummu. Siapapun namamu, aku tidak pernah peduli. Akan kubuktikan bahwa pendekar syair berdarah akan menguasai seluruh jagat persilatan. Sana, ayo, sana. Hajar Biung! Terus Biung! Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Inilah syairku yang penuh dengan darah. Ibu apa ini? Biung! 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 Biung jangan mati, Yung! Biung! Biung jangan mati, Yung! Biung! Biung jangan mati, Yung! Kenapa paman membunuh biung saya? Biung saya kan tidak pernah jahat sama paman. Biung cuma mengambil air untuk minum. Paman juga mau membunuh saya. Ular itu yang hampir saja membunuhmu. Aku tidak percaya orang tua ini biungmu. Paling tidak dia nenekmu. Jangan takut. Nenekmu tidak mati. Baru kali ini aku mengampuni orang yang berani melawanku. Aku mimpikan lautan darah menggenangi mata kakiku. Tapi hati masih saja rapuh menggerogoti alam rasaku. Aku mimpikan 1000 tangan dewa mencekik urat nadiku. Dan segera kuarungi lautan api nerakamu. Tapi masih kau sisakan sebutir kecil belas kasih di sudut hatiku. Oh! Tidak bosan-bosannya kau menyiksaku, Dewa. Kau siramkan api neraka dalam kehidupan yang Biung, masih paman itu seram sekali ya, Yung. Bukan hanya seram, Mayu, tapi sangat menakutkan. Tanja, ingat, kau harus bisa membawa diri. Kehidupan di Kedaton tidak seperti di desa. Di sana kamu harus memelihara sopan santun dan juga belajar basa-basi, ya? Sebenarnya saya lebih suka tinggal di desa ini, Kakak Mai. Terus terang, saya sangat berat harus meninggalkan Kakak Mai. Tanja, kau harus mulai untuk menghadapi hidup ini. Kau
harus sudah mulai berani mengawali kehidupan sendiri. Tapi di sana saya tidak punya teman, Kakak Mai. Kawanmu itu adalah kebaikanmu sendiri. Kalau kau selalu berbuat baik kepada semua orang, maka kawanmu akan banyak. Tetapi kalau sebaliknya kau jahat, maka musuhmulah yang jumlahnya justru banyak. Bagaimana kalau saya usulkan kepada Tuan Dia Halayuda supaya Kakak Mesin diajak ke Majapahit? Akan saya bilang kepada Priagung itu bahwa Kakak Mesin jauh lebih hebat dari saya. Lalu siapa yang mengobati orang-orang desa di sekitar sini? Mereka lebih memerlukan pertolongan karena kebanyakan orang kurang mampu. Sementara di Kutaraja, saya yakin banyak sekali tabib yang mencari nafkah dengan mengobati orang. Sebenarnya, saya kangen kepadamu, Kakang Kamandanu. Saya dengar Kakang sudah enak di sana. Tapi saya takut mengganggu kebahagiaanmu dengan Sakawuni. Saya tahu Rengan Seribu juga sangat mencintaimu. Tanca, ada apa? Kakak Mai punya kenalan di Majapahit. Kan tadi kakak sudah bilang, kau akan punya banyak kenalan kalau kau selalu berbuat baik. Tapi kalau kau mendapat kesulitan, kau boleh mencari orang yang bernama Arya Kamandanu di sana. Mungkin dia sudah menjadi orang penting. Kakak Mai kenal dia? Dia pasti kenal saya. Sampai sekarang, Halayuda belum melaporkan apa yang telah mereka lakukan kepada keluarga Gajah Biru, Gusti. Saya dengar dari Empu Wahana, dia malah sedang berburu di hutan dekat Pasuruan. Mungkin dia salah menafsirkan sabdaku tentang penghukuman kepada kerabat Paman Gajah Biru yang katanya mau membunuhnya itu sebagai hak mutlak tanpa memberitahukan pada saya. Ada orang dalam kepatihan yang melihat Kamandanu dan Sakawuni kemarin sore sudah pulang, Gusti. Mungkin hari ini dia Halayuda juga akan datang. Kalau begitu, perintahkan semuanya menghadap saya di balai persemuan, termasuk Kamandanu dan Sakawuni. Baik, Gusti. Ayo Tanca, kamu akan kukenalkan dengan istriku. Ini rumah Tuan, besar sekali. Ini belum seberapa, Tanca. Nanti kalau aku sudah jadi Mahapati, rumahku akan jauh lebih besar lagi. Ayo. Desa ini seperti ketakutan. Sebenarnya ada apa ke sana? Bukan takut, tapi waspada. Iya, ada apa? Nyai orang mana? Orang Gunung Melirang. Mau kemana? Malah kamu yang tanya. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Ditanya baik-baik kok marah. Aku tidak suka disepelekan. Jawab pertanyaanku. Iya. Begini, tadi malam ada pendekar gila. Dia membunuh 3 orang penduduk desa Hanyiru ini. Makanya seluruh penduduk waspada kepada orang asing. Kamu bilang? Pakaiannya dekil dan bau.
Dia suka melantunkan syair. Nini pernah menjumpai pendekar gila itu. Pendekar syair berdarah. Dia manusia kejam yang pernah aku jumpai. Hati-hati. Sebaiknya jangan berurusan dengan orang itu. Ya. Biung takut pada paman jahat itu. Tidak. Yang Biung takutkan kalau sampai anak cantik ini tidak punya Biung lagi. Lalu kita pulang ke Randuadon lagi. Betul. Kalau Biung sudah sehat, kita pergi ke Majapahit. Setuju? Sebaiknya kita jangan datang bergerombol seperti ini, Sudrapalo. Paling tidak aku harus selalu sendirian. Karena sampai saat ini, aku masih dinyatakan sebagai penjahat. Dan terus-menerus mereka awasi. Aku takut kalian bisa ikut dicurigai. Padahal kita masih memerlukan gerak yang leluasa. Bagaimana tempo hari ini bisa menyelamatkan diri, sementara Kakang Tong Bajil tewas? Setelah Kakang Tong Bajil tewas, aku sudah tidak bernafsu lagi untuk mengadakan perlawanan. Di samping karena kandunganku sudah besar. Kubiarkan mereka mengepungku. Dan aku menyerah. Tapi istri Kamandanu mengampuniku. Mungkin sebagai sesama wanita, dia kasihan melihat keadaanku. Aku dibebaskan. Tapi dengan ancaman. Kalau aku masih melakukan perlawanan dan membuat kisruh, mereka akan menangkapku dan menghukum mati. Sekarang keputusannya bagaimana? Apa kita mau menginap di desa ini? Terserah kalian. Kalau tidak salah, desa ini bernama Hanyiru. Aku yakin mereka tidak akan mengenali aku. Tapi biar bagaimanapun, kita harus tetap terpisah. Sekarang, apakah kalian yang akan menginap di sana? Sementara aku menginap di dalam hutan, atau sebaliknya? Sebaiknya kita semua menginap di desa, tapi seolah kita tidak saling mengenal. Itu juga bagus. Besok pagi, aku menunggu kalian di pasar desa. Kita lihat, apakah desa ini memungkinkan kita gunakan untuk menyusun kekuatan. Apakah tidak terlalu jauh dari kota Rajen ini? Memang. Tapi sebaiknya untuk langkah awal kita jangan terlalu mencolok. Sekarang, sebaiknya kalian masuk dulu. Begitu gelap, aku akan menyusul. Jangan-jangan anak buah pendekar syair berdarah. Tangkap saja sudah. Jangan ngawur. Kita tidak bisa menangkap orang sembarangan. Tapi pendekar syair berdarah itu sendirian. Iya, selalu sendirian orangnya, Kang. Tidak pernah datang berduaan. Tunggu. Kisanak mau kemana? Kami dari pendukuhan di Tengger, mau ke Majapahit, tapi kemalaman. Kami berniat menginap di sini. Jangan boleh kelurah. Jangan-jangan dia orangnya pendekar syair berdarah. Berbahaya, Ki. Begini Kisanak, sudah 3 hari desa ini dan beberapa desa yang lain di sekitar ini sedang terjadi rajapati. Puluhan penduduk sudah banyak yang menjadi korban oleh keganasan pendekar bernama Syair Berdarah. Kami tidak mau untung-untungan hanya karena menerima Kisanak menginap di sini. Tapi kami tidak ada sangkut paut dengan pendekar yang Kisanak sebutkan. Kami dari Tengger. Maaf Kisanak, kami tidak untung-untungan. Lalu di mana kami bisa menginap? Agak sulit Kisanak. Saya yakin di desa tetangga pun Kisanak akan mendapat kesulitan. Kami terpaksa berbuat seperti ini. Padahal sebelumnya desa Hanyiru ini selalu ramah kepada pendatang. Saya harap Kisanak bisa memahami apa yang sedang menimpa kami. Berapa lama desa berikutnya bisa kami tempuh? Sepertinya percuma Kisanak. Seluruh desa di sekitar Gunung Kawi ini untuk sementara tidak akan menerima orang asing menginap. Terima kasih Ki. Ayo Jelung, ayo.
Siapa yang jaga di gerbang desa? Sudah berangkat ke lurah, ada 7 orang. Kenapa kedua orang itu bisa masuk ke sini? Mungkin mereka lewat sawah. Biasanya kalau mau ke gerbang desa, kami memang selalu memeriksa sekitar pinggir desa. Kemana Nini Sambi? Kita lupa membicarakan kalau terjadi hal seperti ini. Jadi, kita menginap di dalam hutan. Besok pagi kita temuin Nini Sambi di pasar desa. Kita cari tempat yang sedikit terbuka. Rembulan timbul tenggelam tiap malam, tapi mataku nyalang sepanjang zaman. Karena sekejap lelap adalah datangnya mimpi busuk yang mendera jiwaku. Jangan ikut campur Garangan. Aku ingin melumatkan orang gendeng ini dengan tanganku sendiri. Jumawa. Tata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Tapi apa mungkin dia masih mengenaliku dengan penampilanku seperti ini? Kalau aku mampu mempengaruhi pendekar gendeng itu, pasti Kamandanu dengan mudah bisa disingkirkan. Kidungnya memiliki daya lumpuh yang sangat hebat. saya yakin Nini Sambi pun tidak mungkin bisa masuk ke desa itu. Jangan-jangan dia menginap di dalam hutan ini. Mungkin untuk seorang wanita, perlakuan penduduk desa akan berbeda. Biasanya mereka akan kasihan dan membiarkan Nini Dewi menginap. Meskipun barangkali dengan pengawasan yang ketat. Mudah-mudahan begitu, tapi kita berpapasan. Sebenarnya saya ingin segera bisa melihat kota Raja Majapahit. Kabarnya istana Sang Prabu sangat besar dan indah. Dan rakyatnya hidup sangat makmur. Aku juga ingin ke Majapahit. Oh, ternyata ada orang di sini. Maaf. Dari tadi saya tidak melihat di sana. Silakan bergabung dengan kami. Di sini lebih hangat. Kisanak pasti bukan penduduk desa itu. Makanya tidak diperbolehkan masuk. Aku bisa kalau aku mau. Tetapi malam ini aku sedang malas diganggu. Kalian pendekar. Kami pengembara. Sebenarnya mau menginap di desa itu, tapi tidak boleh. Kami pengembara. Sebenarnya mau menginap di desa itu, tapi tidak boleh. Karena baru saja desa itu terkena Rajapati oleh seorang penjahat yang sangat kejam.
Jangan mudah percaya omongan orang. Mungkin penduduk desa itu yang jahat. Buktinya kalian orang baik-baik tetap diusir. Bukankah mencurigai orang yang tidak bersalah adalah kejahatan? Sebenarnya memang begitu. Kalian mau ke Majapahit? Betul. Ada keperluan apa? Kalau boleh saya tahu. Hanya sekedar ingin tahu. Katanya negeri itu semakin maju. Kisanak sendiri? Mencari seorang musuh bebuyutanku yang telah menghancurkan seluruh hidupku. Namanya Arya Kamandanu. Kelihatannya kita memiliki tujuan yang sama. Kalian juga mencari Arya Kamandanu? Iya. Dia telah membunuh kakak seperguruan kami. Dan kami berkewajiban untuk membalas. Kalian telah berbohong kepadaku. Ternyata kalian bukan sekedar pengembara. Aku tidak suka ditipu. Sepanjang pengembaraanku sudah puluhan orang yang kubunuh karena berani membohongiku. Kalian harus melawanku. Kalau kami menolak, tidak ada yang mampu menolak kata-kataku. Siapa kamu sebenarnya? Aku, anak haram kegelapan. Pendekar Sahir berdarah. Dia Rajapati itu. Dari dendam. Dia bukan orang sembarangan. Yang mendekam dalam rahim kenistaan berlaksa warsa. Darahku api, keringatku api, nafasku api. Semua keringatku api. Api gunung, api langit, api turun bumi. Ku panggil kekuatanmu dengan mantra dalam tanganku. Segara Geni. Ya! Keling Kakang. Beberapa kali utusan Gusti Prabu menanyakan Kakang. Ini semua pasti ulah Pati Nambi. Agak ke atas sedikit. Baik, Gusti. Gusti Prabu sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada saya. Kenapa sekarang saya harus melapor? Yang saya cemaskan, kalau Kamandanu dan Sakawuni menceritakan bahwa kita sudah membantai wanita dan anak-anak. Kita harus tetap pada pendirian kita. Bahwa istri Gajah Biru melawan kita. Pendekar gila. Tolong! Pendekar saya berdarah! Tolong! Tolong! Tolong Kisanak, saya mau dibunuh orang-orang desa itu.
Saya disangka pendekar syair berdarah, Kisanak. Tidak mungkin. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi dalam membunuh orang. Secara gamblang aku membunuh orang yang berani menghinaku. Tapi, ternyata Tuanlah pendekar syair berdarah itu. Melihat sikap penduduk yang kasar dan penuh curiga seperti itu, saya bisa mengerti tindakan Tuan kepada mereka. Tidak usah berpura-pura kepadaku, Dewi Sambi. Aku sudah kenal siapa kamu. Bahkan kamu pernah kulumpuhkan beberapa waktu yang lalu. Iya, saya baru ingat. Kenapa Tuan tidak membunuhku waktu itu? Aku tidak ada urusan denganmu. Dan kulihat kamu dengan kekasihmu memusuhi orang yang paling kubenci di dunia ini. Kamandanu. Sebenarnya dia ingin kuhabisi waktu itu. Sayang, dia dalam keadaan pingsan oleh pukulan segoro geni dari Tong Bajil kekasihmu. Kenapa tidak Tuan lakukan waktu itu? Tuan lebih leluasa untuk membunuhnya. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Sementara penderitaan yang dia tumpahkan kepada diriku sangat menyakitkan. Hampir separuh hidupku. Kedengarannya dendam Tuan kepada Kamandanu begitu besar. Mungkin sebesar itu pula dendam saya kepadanya. Dia telah membunuh kekasih saya beberapa pekan sesudah kejadian itu. Jangan coba-coba kau menyentuh dia, Sambi. Bahkan Dewata pun akan kulawan kalau dia berani menyentuhnya. Akulah yang berhak membunuh jahanam itu. Izinkanlah saya ikut menyaksikan pendekar Jumawa itu tewas di tangan Tuan. Saya cukup puas, walaupun hanya menyaksikan kematiannya. Tuan mau kemana? Bukan urusanmu. Saya dengar dari Kamandanu, kamu melakukan hal yang tercela, Tumenggung. Maaf, hamba kurang mengerti, Gusti Prabu. Katakan, Kamandanu. Seorang wanita tanpa senjata dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil telah dibantai oleh tentara kita tanpa belas kasihan. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin Kamandanu tidak tahu bahwa wanita itu adalah istri Gajah Biru. Dan 3 orang anaknya itu adalah anak Gajah Biru. Saya sangat tahu Tuan Halayuda. Artinya kamu pun tahu bahwa dia adalah pemberontak yang sedang menyiapkan untuk membunuh saya. Seorang Nayaka Majapahit. Maaf, apa sudah dibuktikan bahwa orang yang mau membunuh Tuan adalah perintah dari istri Gajah Biru? Kenapa istri Gajah Biru ikut melarikan diri kalau memang tidak bersalah? Dugaan saya. Jangan menduga-duga. Tidak bersalah. Jangan menduga-duga. Usaha pembunuhan kepada saya adalah kenyataan, bukan dugaan. Apakah istri Gajah Biru dengan 3 orang anaknya yang mau membunuh Tuan? Siapapun bisa mengupah orang untuk melakukan pembunuhan. Dan menurut Undang-Undang Kutara Manawa, itu sama hukumnya dengan pembunuhnya sendiri. Kalau memang istri Gajah Biru mau membalas dendam, kenapa baru sekarang? Ingat peristiwa penumpasan Gajah Biru dan juga Paman Lembu Sora? Sudah berlangsung sangat lama. Lebih dari 5 tahun. Keliru kalau hal itu kau tanyakan padaku, Kamandanu. Mestinya kamu tanyakan kepada perempuan itu. Kemudian, bagaimana dengan kedua putrinya? Apakah mereka mengupah orang untuk membunuhmu? Tuan Nambi, tidak bijak sesama Nayaka. Tuan menyudutkan saya. Saya peringatkan Tumenggung, bahwa tindakan pasukanmu dengan membantai 2 putri Gajah Biru adalah tindakan sangat tidak terpuji. Memalukan. Ini tidak boleh diulang lagi, mengerti? Maaf Tuan Patih, saya berjanji untuk lebih mengawasi dan memperingatkan bawahan saya. Sebenarnya, yang ingin saya serahkan kepada Halayuda adalah menghukum orang yang mau membunuhnya. Itu saja. Artinya, laporan tentang penangkapan ataupun penghukuman harus segera kamu laporkan kepadaku. Karena tentara yang membantumu adalah tentara Majapahit, bukan tentara pribadimu. Ampun Gusti Prabu. Saya mohon maaf atas kealpaan saya. Terus terang, rasa lega karena mampu menghancurkan musuh dalam selimut itu membuat saya agak lupa diri. Sehingga saya lupa melapor kepada Gusti.
alih-alih pergi berburu. Itu yang perempuan sama anak laki-laki itu putra-putri Gusti Prabu. Yang putri cantik ya? Saya takut ketahuan, Panji. Tidak apa-apa. Aku sering mengintip di sini. Kadang-kadang mereka mandi di kolam yang di sebelah sana. Hei, kurang ajar. Lagi-lagi kamu malah mau teman menjaga. Tangkap anak itu. Kamu lagi, Panji. Yang satu ini siapa? Ini Ratanca. Biar masih muda begini, tapi dia tabib hebat. Dia tabib pribadi Gusti Halayuda. Kali ini saya tidak bisa mengampuni kamu. Kamu harus dilaporkan kepada Gusti Rakyat Demung. Berapa kali Paman sudah bilang, masuk daerah keputraan itu dilarang. Hukumannya sangat berat, Panji. Sangat berat. Kalau kamu orang dewasa, pasti sudah dihukum pancung. Ada apa sebenarnya? Sepertinya kamu sengaja mau mempermalukan dan merusak nama pamanmu sendiri. Kamu tahu akibat perbuatanmu. Sudah beberapa kali paman ditegur oleh Gusti Pati. Bahkan oleh Gusti Prabu sendiri. Kamu membenci paman. Katakan terus terang. Ada apa? Maafkan Panji, Paman. Sebenarnya, Panji hanya ingin melihat putra-putri Gusti Prabu. Pakaiannya bagus-bagus. Kenapa? Kamu ingin mempunyai pakaian seperti mereka? Semua kawan Panji pakaiannya bagus-bagus. Putri Gusti Rangga, Putra Empu Wahana. Kenapa Paman tidak mampu membelikan Panji seperti mereka? Padahal jabatan Paman juga tinggi. Panji, pamanmu tidak suka kalau kamu mempunyai pikiran seperti itu. Itu namanya dengki. Iri hati. Apa tidak boleh Panji mempunyai keinginan? Panji, orang yang baik hanya menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Kamu pasti masih ingat cerita katak yang ingin menjadi lembu? Bukan badannya terus, hingga akhirnya tubuhnya pecah. Karena suratan seekor katak sudah ditentukan dewata. Besar badannya tidak lebih dari genggaman orang. Maafkan Panji, Paman. Sebenarnya terlalu mengada-ada. Dimanapun, dalam pertempuran ataupun penyergapan ke sarang musuh, kita tidak bisa menghindari kesalahan semacam itu. Dalam keadaan bertempur, seorang prajurit tidak akan mungkin memeriksa mereka itu membawa senjata ataupun tidak. Kita tidak bisa membenarkan sesuatu yang memang secara hukum tidak dibenarkan, Kakang. Sebagai prajurit, saya harus jujur mengakui itu sebagai kesalahan. Saya setuju dengan pendapatmu, Tumenggung. Tapi apa yang dilakukan oleh Nambi sudah terlalu mengada-ada. Saya sangsi. Apakah jabatanmu bisa dipertahankan? Apapun keputusan dari Patih Nambi, akan saya terima dengan tulus. Selagi itu merupakan keputusan Gusti Prabu. Saya tidak akan membiarkan kedengkian merajalela di Majapahit. Saya akan membelamu mati-matian, Tumenggung. Saya sangat tahu kesetiaanmu pada negara.
lambang kebahagiaan. Ketika dia hancur, mulailah hari-hari kelabuku. Kau Dwipangga, kau benar-benar bukan anakku. Kau anak setan. Anak setan hanya lahir dari bapak setan seperti kamu, Hanggareksa. Bahkan anak kamu sendiri pun tidak diakui. Apalagi akan mengakui kau telah menyembunyikan seorang wanita asing di sini. Tapi, aku akan mencarinya di rumahmu sampai ketemu, Hanggareksa. Dia sudah dibawa oleh anakku, Kamandanu, yang sudah mengawininya. Mana ada seorang laki-laki yang mau menyerahkan istrinya? Aku kira Tuan salah alamat. Lihat! Sekarang orang tua busuk ini mau menyeret anaknya yang satu lagi ke dalam lumpur. Dia selalu mencari keselamatannya sendiri. Apa yang kau cari orang tua? Cukup! Anak durhaka! Minggir! Kamu yakin yang kamu saksikan? Benar, Ki Buyut. Sejak matahari tenggelam, dia hanya berdiri di reruntuhan rumah empu Hanggareksa. Dia akan mengacau di tengah malam. Tapi apa maksud pendekar sair berdarah itu? Di tempat reruntuhan rumah empu Hanggareksa. Jangan-jangan ada kaitannya dengan empu yang tersohor itu. Atau mungkin kamu salah lihat? Tidak, Ki. Lebih baik kita siap-siap, Ki Lurah. Jangan sampai kejadian seperti di Desa Hanyiru, Hambal, dan Desa Waru menimpa Kurawan. Jagabaya, siapkan seluruh pemuda. Kita kepung Rajapati itu. Baik, Ki Lurah. Kau tahu arti sebuah dendam, Sambi? Dendam adalah tungku api yang selalu menyala di dada kita. Meski tidak tampak dari luar, tapi dia selalu memanaskan pikiran dan rasa kita, kemanapun kaki kita melangkah. Di dalam tidur dia memanaskan mimpi. Bila terjaga, dia memanaskan hati. Membuat hidup kita menjadi gelisah dan resah. Seorang yang dikendalikan dendam membutuhkan telaga dengan air yang melimpah ruah untuk memadamkannya, meski belum tentu bisa menghilangkannya. Aku setuju dengan pendapatmu. Dendam adalah api neraka yang menyala di hati dan pikiran kita. Kurawan yang jadi saksi karena dendam sumatku bermula dari sini. Panas api
api-apinya memanggang kalbuku. Terbakar habis. Seluruh dadaku penuh bara yang menyala. Tidak akan padam meski disiram dengan seluruh air telaga. Hanya kenangan darah yang mampu meredam. Meski tidak akan membuat padam. Mayapada, akan kulumuri wajahmu dengan darah. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Hei Sarkam, jangan lari, pengecut! Itu orangnya Ki Buyut. Suruh anak buahmu pulang, Buyut Tepus Rana. Kisanak mengenalku. Rupanya kau yang menjadi lurah desa sekarang. Aku mengenal Kurawan sampai ke batas-batas desanya. Karena itu tidak usah memancing kemarahanku. Cepat, suruh anak buahmu pulang. Apa tujuanmu kemari? Aku tidak mau rakyatku kau jadikan korban nafsu membunuhmu. Aku tidak pernah menyakiti seekor semut pun, kecuali kalau dia berani menggigit kulitku. Aku tidak mau menyiram desaku sendiri dengan darah penduduknya. Karena itu, singkirkan mereka dari hadapanku. Dia mengaku sebagai penduduk di sini. Jangan percaya, mana ada penduduk seperti itu. Jangan-jangan titisan dari penduduk Kurawan yang mati penasaran. Tidak ada titisan-titisan. Dia pasti Rajapati yang menyebarkan kematian di desa Hanyiru dan desa Hambal. Kita serang saja. Aku tidak bertanggung jawab kalau rakyatmu akan mati semua, Ki Buyut. Kuperingatkan sekali lagi, kalian bukan tandinganku. Bahkan para wasu pun tidak akan mungkin bisa menandingi kesaktianku. Kelihatannya dia tidak main-main Jagabaya. Suruh anak-anak kembali ke balai desa. Baik, Ki. Dan lagi kita balik ke balai desa. Kacalah pada air telaga. Dia lebih jujur dari hati kita. Jangan coba menggapai bintang kalau tubuh setinggi pinggang. Jangan merasa harimau kalau bayang-bayang hanya kambing hutan. Air telaga tidak pernah dusta. Ada dua orang yang mencurigakan. Dia berkuda ke arah timur kota. Apa yang kau curigai? Penampilannya agak aneh. Kita cari orang untuk menyampaikan suratku pada Kamandanu. Kalau dia benar-benar kesatria, dia akan menerima tantanganku. Kita perlu menanyakan rumahnya pada seseorang. Itu orangnya. Dari mana kalian? Dan apa tujuannya datang ke kota raja?
berikan surat ini pada Kamandanu. Baik, Tuan. Kita lihat, apa Kamandanu berani menjawab tantanganku. Kenapa surat itu tidak segera kamu sampaikan? Bagaimana kalau isinya sangat membahayakan Gusti Arya? Saya takut dan terus terang kami malu karena begitu mudah dikalahkan oleh kedua pendekar itu. Bodoh! Akhir-akhir ini, saya ingin selalu dengan Kakang. Terkadang, kalau Kakang sedang sibuk di Kedaton, rasanya ingin sekali menyusul. Hawa orang sedang mengandung. Seperti itu. Tapi jangan diikuti. Kita harus tetap biasa-biasa saja. Kelihatannya Kakang akan semakin sibuk. Banyak laporan dari daerah bahwa ada Rajapati yang membuat petaka kematian dan sangat meresahkan penduduk. Tugas itu tidak harus untuk Kakang. Banyak pendekar dan senopati yang mumpuni di Majapahit ini. Saya tidak bisa menolak sebuah tugas. Bagaimana kalau kita tangani bersama seperti dulu? Siapa? Maaf, Gusti Arya. Ada surat untuk Gusti. Ada apa? Maaf, Gusti. Siang tadi kami mencurigai 2 orang pendekar, tapi kami dikalahkan mereka. Dan salah seorang dari mereka menyuruh hamba membawa surat ini untuk Gusti. Kamandanu, kalau kamu benar-benar seorang kesatria, jawab tantanganku. Kutunggu kamu di desa Rambut Carat dekat Bukit Karang. Kamu ingat orangnya seperti apa? Yang lelaki seperti orang gila. Pakaiannya kucel dan bau. Rambutnya gimbal, sementara yang wanita seperti orang desa biasa. Kalian boleh pergi. Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku memanggil demit. Semua demit. Bawa musuh abadiku datang bersama Ambun. Akan kulumuri tubuhnya dengan darah yang kutoreh. Dengan sepasang pedangku. Adalah hidung indah dalam hidupku. Kematian tercium ujung pedangku. Kubeberkan dosa pada setiap tetes darahku. Sembari kusiramkan api neraka ke sekujur tubuhmu.
ya, Kamandanu. Kalian yang menantangku. Ternyata kamu memang punya cukup nyali. Sambi, ternyata kamu di belakang semua ini. Matamu tajam, Kamandanu. Menyesal aku mengampuni kamu waktu itu. Sekarang siapa yang jadi pelindungmu? Aku yang menantangmu. Aku yang menggumpalkan dendam menggunung dalam dadaku. Padamu. Apa kesalahanku sampai Kisanak menaruh dendam? Siapa sebenarnya Kisanak? Kamu akan tahu siapa aku ketika nyawamu sudah hampir lepas dari tubuhmu. Cepat, cabut pedangmu. Tuan sudah mendengar tantangannya, bukan? Atau Tuan kaget karena masih ada yang berani menantang Tuan? Ujar-ujar lama masih tetap berlaku, bahwa di atas langit masih ada langit. Kaget. Itu baru peringatanku yang pertama dari 1000 seranganku yang dahsyat. Mayapada, akan kulumuri wajahmu dengan darah. Manusia yang paling terkutuk. Kematian dalam nafasku. Kematian di ujung-ujung pedangku. Pedangku. Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengisi semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia.